Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semangat ya. Panas Iya, iya. Ustaz. Hujan-hujan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cus dulu. Hari Minggu yang semangat hari Minggu. Dan itu ada makanan-makanan yang apa? Iya, Ustaz. Ya kita santai aja ya. Alhamdulillah sama nafsahu bil azizil ladzi la yumayyiz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada siang hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya ala Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersalam-salaman satu dengan yang lainnya di tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini selalu mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat membasahi lidah lisan kita dengan selalu berzikir, berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diakui nanti di akhirat dapat berkumpul kepada beliau dan juga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatizah, para hujah, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga surat Al-Fatihah yang kita baca ini dapat diberikan oleh kepada almarhum-almarhumin orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah mendahului kita. Semoga senantiasa Allah berikan ampunan, maghfirah, rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima amal ibadahnya dan Allah jadikan kuburnya Rabbah min riyadil jannah. Dan kembali kepada kita yang masih hidup, orang-orang tua kita yang masih ada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga seluruh apa yang kita niatkan, baik yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati kita, semoga diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dunya wa kullu salihah wa la hadratul habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kiramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah membaca daripada tahtimul Quran. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahtimul Quran ini Allah sampaikan kepada para almarhumin orang-orang tua kita yang kita niatkan, dan keberkahannya kembali kepada kita yang masih hidup. Oleh karena itu, setelah kita membaca Al-Quranul Karim, maka pada kesempatan siang hari ini mari sama-sama kita mengkaji, mempelajari dan juga menelaah daripada Al-Quranul Karim, yaitu dalam ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan meneruskan daripada Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terdapat kandungan daripada Asmaul Husna Al-Aziz, yaitu di dalam surat Al-Hasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim mengaku dalam Al-Quran itu adalah Allah Al-Aziz, yaitu maha perkasa atau maha mulia. Di dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis qudsinya bahwasanya setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kepada kita dengan mengakui dirinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Aziz. Aku adalah Al-Aziz, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kemuliaan, maka hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia mau kemuliaan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Karena dengan Al-Azizlah Allah Subhanahu wa taala dapat memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Inilah dalil daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita harus tahu apa itu Al-Aziz. Bahwasanya Al-Aziz yang kita tahu adalah maha perkasa atau maha mulia. Al-Imam Al-Ghazali memberikan definisi daripada Al-Aziz, yaitu huwal hakimul ladzi la yudillu wujuhul mislih wa sadlul hajati alaihi wa su'udu wusulu alaihi faman lam yastami'u alaihi man yahzi salasati lam yutliqu alaihi ismul aziz. Kata Imam Al-Ghazali,
bahwasanya Al-Aziz itu harus ada 3 kriteria atau 3 syarat. Yang pertama, alladzi la yadullu wujudul misli, bahwasanya keperkasaannya Allah tidak ada tandingannya. Allah itu maha perkasa, tidak ada tandingannya kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita melihat di dunia ini ada yang namanya matahari. Matahari itu berada di mana? Di atas. Matahari itu besar dan matahari itu mengeluarkan sinar. Tapi dengan adanya matahari yang begitu besar dan mengeluarkan sinar, menyinari seluruh alam dunia ini, tidak ada tandingannya dengan keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari besar, matahari panas. Kalau kita melihat pada waktu siang hari, melihat ke atas teriknya matahari, kita tidak bisa melihat mata kita. Itu baru matahari ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang menciptakan matahari? Maka Allah ini keperkasaannya tidak ada tandingannya. Bahkan kita sebagai manusia pun juga tidak bisa menandingi keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya aja, kalau kita kesusupan, tahu kesusupan? Itu kalau kita kesusupan itu masuk ke kulit kita ini, ke tangan kita. Kesusupan kira-kira jauhnya gede apa kecil itu? Kecil itu masuk ke sini tuh kulit. Itu kira-kira ngebet apa ngebet? Ngebet banget. Ngebet banget, padahal itu yang masuk kecil apa gede? Kecil. Kecil kalah kita. Kita kan gede, yang masuk kesusupan kecil. Baru kecil aja itu kita udah ngebetnya luar biasa. Kita punya kaki jempol, punya kaki jempol. Itu jempolnya 7 ujungnya kira-kira ada cantengan. Itu kalau cantengan kira-kira itu gimana rasanya? Sakit apa sakit? Ngebet apa ngebet? Bisa sholatnya khusyuk kalau cantengan. Baru cantengan doang di ujung jempol udah ngebet rasanya. Manusia gak ada apa-apanya sama Allah Subhanahu. Itu baru yang kecil, kesusuban udah uring-uringan. Ngebetnya itu namanya jempol juga udah uring-uringan, ya kan? Jadi gak ada tandingannya manusia ini dengan keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau disombongkan manusia? Ya kan begitu. Allah itu tidak ada tandingannya keperkasaannya dengan makhluknya, ciptaannya. Dialah Allah Al-Aziz yang maha perkasa dan tidak ada tandingannya. Ini yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Syarat yang pertama kalau dikatakan Ismul Aziz yang maha perkasa kata Imam Al-Ghazali, satu syaratnya keperkasaannya itu tidak ada tandingannya. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau dikatakan Al-Aziz, syaratnya yang kedua adalah keberadaannya sangat dibutuhkan. Allah itu dibutuhkan atau tidak oleh kita? Butuh nggak kita sama Allah? Butuh nggak kita sama Allah? Butuh kita sama Allah. Di dunia kita butuh, di alam barzah kita butuh, di akhirat kita butuh. Berarti keberadaannya Allah sangat dibutuhkan kepada kita makhluk. Bu,
Kalau di dunia nggak punya duit, kira-kira pusing apa pusing? Pusing. Butuh nggak sama duit? Betul. Siapa yang ngasih duit? Allah. Allah ngasih duit. Allah ngasih duit. Allah ngasih duit. Kita kalau nggak ada duit udah puyeng, Bu, ya. Ya kan begitu. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Maka keberadaannya Allah, butuhnya kita, butuh apa kagak? Butuh itu di dunia. Di alam barzah kita itu juga butuh Allah. Keberadaannya Allah itu bahkan lebih penting di alam barzah di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Karena kalau di dunia kita itu masih ada orang yang bisa nolong kita, kan begitu. Nggak ada si A bisa minta tolong sama si B, kan begitu. Nggak ada si B bisa minta tolong sama si C. Tapi kalau di alam barzah nggak ada lagi orang yang bisa kita minta tolong, ya. Nggak ada lagi yang bisa minta tolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita duduk di musola ini adalah minta keberadaannya Allah bersama kita nanti di alam barzah. Tuh, di alam barzah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Butuh nggak kita di alam barzah sama Allah? Butuh, Bu. Itu nanti kalau di alam barzah kita udah nggak ada siapa-siapa, anak udah nggak ada, laki udah nggak ada, cucu nggak ada, kita sendiri tuh di alam barzah. Butuhnya kita pada waktu kesendirian itulah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini itu adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita di alam barzah. Berarti kebutuhan kita dengan Allah sangat diinginkan, sangat penting. Jadi keberadaannya Allah sangat penting kepada kita. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Yang pertama apa tadi? Kekuasaannya Allah, keperkasaannya Allah, tiada tandingannya. Yang kedua, keberadaannya Allah sangat dibutuhkan. Yang ketiga, hakikatnya Allah itu tidak bisa disentuh dan juga tidak bisa diraih. Allah itu sulit untuk kita raih, illa kecuali adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ini satu saja syarat ini kata Al-Imam Al-Ghazali, maka dia bukan Al-Aziz. Ibu tahu air, Bu? Air tahu? Itu di aqua itu ada air. Air ini penting gak nih air? Penting. Kalau nggak ada air kering kan begitu. Kalau nggak ada air pasti kering. Air ini dibutuhkan nggak, Bu, sama manusia? Dibutuhkan. Bisa nggak diraih itu air? Bisa nggak dipegang itu air? Disentuh itu air? Bisa. Makanya dia bukan Al-Aziz. Dibutuhkan iya, tapi bisa diraih. Berarti bukan Al-Aziz, bukan Maha Pencipta dia, karena dia adalah makhluk. Kalau Allah itu adalah keperkasaannya, tiada tandingannya, dibutuhkan oleh kita dan tidak bisa diraih dan disentuh oleh kita kecuali kita mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Aziz. Jibril tahu Jibril. Dalam satu hadis ini Rasulullah SAW pernah bertanya sama Jibril,
Jibril itu apa? Sayyidul Malaikah. Itu penghulunya malaikat Jibril. Bosnya malaikat siapa? Jibril. Ini bosnya ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, hal taro robbaka, apakah engkau bisa melihat Allah? Tuh Jibril ini ditanya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril, apakah engkau ini bisa melihat Allah? Apa jawabannya Jibril? Ya Muhammad, saya tidak bisa melihat Allah karena ada sab'ina lahu hijaban, ada 70 dinding yang membentengi saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya melangkah satu saja, maka saya akan terbakar karena adanya zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul Malaikah Jibril tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita alhamdulillah punya suri toladan yang sangat mulia yang Allah utus dari jenis kita manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Jibril enggak sanggup untuk masuk ke dalam. Karena apa? Takut kebakar, enggak ada izin memo dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diizinin cuma satu, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril aja enggak sanggup. Dalam satu kitab dikatakan kalau Jibril itu masuk dia akan mengecil. Jibril itu kan bisa membesar badannya, bisa mengecil. Tapi kalau dia masuk dia takut dia menjadi kecil seperti burung emprit. Tuh dia takut. Makanya gak ada izin. Yang diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bukit Sinai, Tur Sinai. Tapi apa? Disuruh oleh Allah, lihatlah gunung itu meledak. Tapi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu ketika Isra dan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya dikatakan Sayyidul Anbiya, penghulunya dari para nabi adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita ingin dibutuhkan sama Allah, apabila kita butuh kepada Allah, maka kita ikutilah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ajarannya? Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh takwanya kita. Bisa kita melihat Allah, tapi bukan dengan panca indera mata kita, tapi melihatnya dengan mata hati kita. Inilah yang disebut dengan ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Inilah ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah tiga ini: iman, Islam, dan ihsan. Maka pada hakikatnya orang yang memiliki ihsannya ini akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ketika baca sholat at-tahiyatul mubarakatut sholawatut thayyibatul assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu ibu sudah bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itulah yang kita baca ketika tahiyat itu. Bertemunya Allah dengan at-tahiyatul mubarakatut
sholawatu thayyibatu, maka Allah jawab dengan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jadi kalau ibu itu sudah sholat baca itu ibu sudah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ajaran Islam. Inilah yang dianut oleh kita. Ketika kita sholat, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran kita. Maka ada 3 syarat kata Al-Imam Al-Ghazali. Kalau dikatakan dia itu Al-Aziz, yang maha perkasa, satu, keperkasaannya tidak ada tandingannya. Yang kedua, keberadaannya itu sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga, hakikatnya itu tidak bisa disentuh dan juga tidak bisa diraih. Inilah maknanya daripada Al-Aziz yang maha perkasa. Maka ada yang mengartikan maha mulia, karena yang perkasa itu pasti juga mulia, diiringi dengan kemuliaan, perkasa dengan kemuliaan. Inilah Al-Aziz daripada Asmaul Husna yang kita baca dan juga kita bisa zikirkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengamalkan Al-Aziz ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk mengamalkan Al-Aziz? Saya tidak banyak-banyak, hanya 2 saja. Yang pertama yang bisa kita amalkan daripada Asmaul Al-Aziz dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Al-Aziz ini maha perkasa, dia tidak ada tandingannya, kita itu lemah, maka kita manusia harus bertawadu. Apa yang kita tunjukkan, gak ada yang bisa kita tunjukkan di dunia ini. Kita punya harta banyak, nggak ada yang bisa nandingi hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya ilmu banyak juga nggak ada yang bisa menandingi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawaduknya kita, rendah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan kehidupan ini lebih baik, lebih tenang, dan juga lebih sejuk dan indah. Itulah tawadu. Maka kita adopsi ilmunya biologi. Itu ada yang namanya padi. Ibu tahu padi? Tahu. Padi. Ilmu padi, tahu ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Kalau nggak berisi, makin tegak. Jadi kalau orang tegak jalan begini gaya ilmu padi, padahal kosong begitu ya. Lah kan begitu ilmu padi, Bu. Makanya tundukkanlah kita, ya tawaduklah kita. Ilmu itu yang tertinggi adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadu ini lawan katanya adalah takabur. Maka janganlah kita takabur dalam dunia kita. Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang punya ilmu banyak. Kita hanyalah manusia biasa yang lemah, tidak ada apa-apanya. Janganlah kita memperlakukan dalam diri kita takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Apa tadi? Apa itu tawadu? Rendah diri. Makanya orang yang tawadu pasti akan berhasil. Siapa yang tawadu pasti akan sejahtera. Siapa yang tawadu pasti akan senang. Tapi justru sebaliknya, orang yang lawannya daripada tawadu pasti dia akan hancur. Ibu tahu Fir'aun? Ibu tahu Fir'aun? Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi matinya tenggelam sama air. Ini sama air. Ini kan air nggak ada apa-apanya dia. Ya kan, dia kalau dikit, nah kalau banyak ya iya kan begitu. Nah kalau sedikit nggak ada apa-apa, air itu kan lemah Bu ya, bisa kita apa-apain aja kan kalau sedikit gitu. Tapi matinya Fir'aun dengan apa? Dengan air, tenggelam, mengaku dirinya Tuhan tapi tenggelamnya, matinya di dalam air. Air itu lemah kayak begini ya, tapi dia itu meninggal dunia. Ibu tahu Namrud?
Ya. Raja Namrud siapa Raja Namrud ini? Bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim. Bukan. Namrud. Namrud, raja zolim yang ada pada waktu Nabi siapa? Nabi Su'eb. Raja Namrud. Nabi Musa. Ayolah. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kayak Fir'aun itu Nabi Musa. Kalau Namrud Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan udah ngeliat tuh mujizatnya Raja Namrud udah ngeliat mujizatnya Nabi Ibrahim nggak bisa kebakar, Ya. udah ngeliat mujizatnya, udah ditunjukin tuh mujizatnya Ya. tuh, Ya. tapi Namrud masih aja juga ingkar kepada Allah. Meninggalnya dia matinya karena apa? Karena hewan kecil. Nyamuk. Apa itu? Nyamuk masuk ke dalam kuping masuk ke sini. Iya. Kecil pada akalnya. Nyamuk itu kecil tapi bisa membunuh Raja Namrud. karena dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari pelajaran-pelajaran sejarah inilah kita bisa ambil. Marilah sama-sama kita tawadu, jangan mengulangi masa-masa kesalahan orang-orang terdahulu, karena itu menjadi pelajaran kita di masa yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Aziz. Yang kedua, apa yang bisa kita amalkan kalau kita sudah tahu Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua adalah kita harus tabah, kita harus sabar dalam menghadapi cobaan yang ada di dunia ini. Karena kita menyandingi yang Maha Kuasa, maka kesabaran kita pasti akan berhasil. Ya, kalau orang sabar didompleng sama yang Maha Perkasa, kira-kira berhasil apa kamu? Berhasil. Kita sabar tapi dekat kepada yang Maha Perkasa, yaitu Al-Aziz, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manfaatnya orang yang sabar. Ibu mau nanti di akhirat enggak ditimbang? Mau enggak nanti di akhirat enggak ditimbang sama Allah amalnya? Mau nggak nanti itu nggak dibuka tuh buku-bukunya amal catatan kita di dunia? Mau nggak kira-kira dia? Itu orang yang manfaatnya sabar. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu malu kepada orang yang sabar. Ketika dia mendapatkan cobaan di dunia, dia sabar. Allah itu malu untuk nimbang amal baiknya, dan Allah itu malu untuk membuka buku-bukunya. Karena apa? Kesabaran dia di dunia menghadapi cobaan hidup. Makanya inilah yang terpenting kita ada di dunia. Sabar itu yang paling utama. Bagaimana kita mensabari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar kita punya harta, sabar kita punya anak, sabar kita dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Orang yang sabar, maka Allah malu untuk menimbang amal ibadah dia, dan Allah juga malu untuk membuka catatan dia di dunia. Kalau udah seperti itu, pasti dia masuk. Tuh, udah nggak timbang lagi, udah nggak dikoreksi lagi. Tuh orang sabar. Mau nggak jadi orang sabar? Mau. Alhamdulillah. Kira-kira semuanya sabar apa sabar? Alhamdulillah. Semoga semuanya menjadi orang yang sabar, dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Inilah dua daripada amal yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengenal Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mulia, untuk kita dapat lakukan di dunia ini. Semoga mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ini romannya serius banget kalau saya ngomong. Iya. Ya Ustaz, nggak berhenti ngomong. Biar cepat nih mau nengokin anak. Iya, Pak Ustaz. Ada yang mau tanya kira-kira? Nah, alhamdulillah udah ada pertanyaan, berarti udah pintar. Alhamdulillah.
Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada waktu ini kita mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lisabil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka barakatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, punya aku. Udah.